Baik, perkenalkan nama saya Rizky Chandra Emanuel dari kelas M2 dengan NIM 2210417628. Di sini saya akan membaca mengenai tugas UTS metode penelitian bisnis dari Pak Adi Musalim. Oke, di sini yang pertama ada bagaimana cara menetapkan judul penelitian. Yang pertama, mengenali minat dan ketertarikan. 2. Selalu mencari informasi terbaru. 3. Membaca literatur sebanyak mungkin. 4. Contoh hipotesis penelitian dalam skripsi. 5. Melakukan pengamatan. 6. Diskusi dengan kakak tingkat. 7. Konsultasi dengan dosen pembimbing skripsi. Di sini ada lagi yang namanya bagaimana cara membuat latar belakang penelitian. Berikut adalah beberapa tips untuk membuat latar belakang yang baik dan berkualitas untuk skripsi kita. Yang pertama ada tentukan tema atau masalah yang akan diangkat. 2. Lakukan analisis literatur. 3. Sampaikan alasan penelitian Anda. 4. Buat garis besar rencana penelitian. Yang kelima, berikan konteks dan latar belakang dari tema tertentu. Oke, lanjut. Bagaimana cara merumuskan masalah? Di sini ada yang pertama, mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Yang kedua, mempersempit topik yang akan diteliti. 3. Mengkaji rujukan yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. 4. Menyatakan rumusan masalah dalam kalimat pertanyaan. Oke, lanjut. Bagaimana cara merumuskan masalah? Masih ada lagi ya. Langkah pertama dalam merumuskan masalah adalah merumuskan masalah merupakan langkah awal penelitian. Masalah dapat berupa hal-hal yang menarik untuk diketahui dan dipecahkan. Untuk merumuskan masalah dengan baik harus diawali dengan identifikasi masalah dahulu. Rumusan masalah biasanya dituliskan dalam kalimat tanya. Merumuskan tujuan penelitian harus relevan dengan masalah dan sejalan dengan judul serta sesuai dengan hasil penelitian. Maksud pernyataan yang terakhir ini ialah apa yang jadi tujuan hasil itu yang dapat atau diperoleh, dirumuskan dan dinyatakan secara jelas dan tegas. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah. Yang pertama, rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna. Yang kedua, rumusan masalah hendaknya dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Yang ketiga, rumusan masalah hendaknya jelas dan konkret. Yang terakhir adalah masalah hendaknya dirumuskan secara operasional. Bagaimana cara membuat tujuan penelitian? Cara membuat tujuan penelitian termudah adalah dengan menghubungkan rumusan masalah yang telah dibuat. Dengan kata lain, tujuan penelitian adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Cara membuat tujuan penelitian dan skripsi. 1. Gunakan kata-kata seperti tujuan, maksud, atau tujuan untuk mengidentifikasi tujuan penelitian yang ditulis. Yang kedua, fokus pada satu fenomena utama, konsep, atau ide. Gunakan kata kerja tindakan untuk menunjukkan bahwa penelitian sedang melalui proses pembelajaran. Bagaimana cara membuat tujuan penelitian? Apakah isi dari tujuan penelitian? Tujuan penelitian adalah ungkapan mengapa penelitian dilakukan. Tujuan dari suatu penelitian dapat untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang dilakukan. Apa tujuan dari penelitian ilmiah? Di sini, dengan melakukan penelitian ilmiah,
Peneliti bisa memperoleh pengetahuan dan juga penemu baru. Mengenal masalah baru, peneliti ilmiah juga bisa menjadi wadah bagi peneliti yang membuktikan sekaligus menguji kebenaran yang sudah ada sebelumnya. Bagaimana cara membuat tujuan penelitian? Ciri-ciri tujuan penelitian memberikan kontribusi, yaitu untuk memastikan bahwa sains yang ada memberikan kontribusi atau menciptakan nilai tambah. Analisis studi harus ditunjukkan dan dijelaskan dengan menggunakan metode ilmiah. Bagaimana cara membuat tujuan penelitian? Menurut Sugiono, di teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Apa itu manfaat penelitian dan apa beberapa jenisnya? Menurut Nasir, manfaat penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari alasan, untuk dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Bagaimana cara membuat bab 2 tinjauan pustaka? Oke. Menulis tinjauan pustaka, yang pertama itu ada memilih sumber studi literatur yang relevan. Yang kedua, menggunakan kata fase kunci yang tepat. Yang ketiga, don't be afraid of English. Yang keempat, ada gunanya gunakan Google Scholar. Bagaimana membuat hipotesis dan kerangka pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, adanya melakukan identifikasi setiap variabel. Yang kedua, mencari keterkaitan antara variabel yang satu dengan yang lainnya, mencari sumber literatur, melakukan pembahasan teori, menggambarkan dan menjelaskan kerangka berpikir. Apakah hipotesis sama dengan kerangka berpikir? Hipotesis merupakan maura kerangka pemikiran penelitian. Hipotesis adalah pernyataan tentang hubungan antara beberapa variabel berdasarkan kerangka pemikiran. Bagaimana cara membuat hipotesis dan kerangka pemikiran? Cara membuat kerangka berpikir, yang pertama ada melakukan identifikasi variabel yang perlu dilakukan untuk merumuskan kerangka berpikir, yaitu melakukan identifikasi setiap variabel yang sudah ada, mencari keterkaitan antar variabel, mencari sumber literatur. Oke, baiklah, jadi begitu aja mengenai tugas UTS saya, mata kuliah metode penelitian bisnis, dosen pembimbing Adi Musalim. Terima kasih.